Alhamdulillah, ini imatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala dalam Al-Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas shalawati was sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Ikhwatu iman jamaah kajian Risalah Al-Muhajirin, juga pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini kita di Masjid Al-Ikhlas di Citrawangi, kita akan melanjutkan kajian kita pada hari Selasa ini, dan kita akan melanjutkan tentang kedudukan sholat dalam Islam. Ini adalah lanjutan dari kitab As-Shalatul Mu'min fi Daw'il Quran was Sunnah. Ini adalah bab yang ketiga. Bab yang pertama tentang makna sholat, yang kedua tentang hukum sholat, ini yang ketiga sampai yang ke-7, 3, 4, 5, 6 ya, tentang keistimewaan sholat. Ada kedudukan sholat dalam Islam, keistimewaannya, kemudian fadilahnya. Tapi ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentunya. Dan juga ada ancaman ketika meninggalkan sholat. Kita mulai bahwa sholat memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Di sini Syekh Said bin Ali Al-Qahtani menyebutkan cukup banyak kedudukan sholat ini, tapi dalam kajian ini kita ambil saja beberapa supaya tersingkat dengan mengambil waktu yang cukup pendek. Bahwa yang pertama, sholat adalah tiangnya agama. Agama itu tidak bisa berdiri apabila tidak mendirikan sholat. Agama tidak bisa tegak, din itu tidak bisa tegak kalau tanpa sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul amri Islam," kepala atau pokok induk segala perkara dalam Islam, yaitu segala perkaranya itu kembali kepada Islam itu sendiri. Jadi segala perkara yang kita perhitungkan itu telah ada syariatnya. Syariatnya telah Allah firmankan, dituntunkan oleh Rasulullah, bahwa ada dalam syariat Islam. Wa amuduhus sholat, dan tiangnya adalah sholat. Wazir waktu sana mihil jihad, dan puncaknya adalah jihad. Jihad di sini bersungguh-sungguh, mujahadah bin nafsi,
bersungguh-sungguh bagi dirinya dalam setiap perkara. Nah, disinilah bagaimana pokok segala perkara telah diterangkan, termasuk dalam sholat. Itu adalah bagaimana sebagai pokok antara dirinya dengan Allah. Maka setelah dia bersyahadat, maka itu selanjutnya itu rukun Islam itu sholat. Itu sudah ada dalam hadis. Dan juga segala perkara, baik perkara yang kecil maupun yang besar dari kita menyingkirkan duri di jalan sampai bagaimana caranya untuk menegakkan negara yang baldah, yang baik, thayyibah, negara yang baik, walaupun ghafur, dan Allah selalu mengampuninya. Itu semua ada perkaranya dalam Islam. Karena itu di sini termasuk dalam sholat, Islam itu tiangnya adalah sholat, sedangkan puncaknya adalah jihad, bersungguh-sungguh dalam setiap perkara. Jika tiang ini runtuh, sholatnya ini jarang, atau sholatnya cacat sedikit saja, maka runtuhlah bangunan yang ada di atasnya. Diibaratkan seperti kita bangun rumah, karena ada tiang-tiang, kalau tiang ini cacat atau runtuh saja, maka ada kecacatan di atasnya. Maka seseorang ketika mempunyai agama tapi dia tidak mendirikan sholat, pastinya dia akan, agamanya itu akan mudah terombang-ambing. Dalam sholat itu terkumpul banyak makna, sehingga dirinya itu merasa kuat. Yang 5 waktu saja itu harus dipelihara. Allah firman, hafizu ala sholawat, peliharalah sholat-sholat yang 5, maksudnya dijelaskan dalam hadis. Maka kalau sudah harus dipelihara, sebagaimana kita melihara bangunan, sholat ini harus dipelihara. Dan juga harus punya implementasi akhlak yang mulia. Karena itu dia agamanya bagus, dinnya itu bagus kalau dia menegakkan sholat. Dan puncak ketika dia beragama itu adalah dalam Islam itu jihad, bersungguh-sungguh dalam setiap perkara. Kalau dia bersungguh-sungguh akan bermanfaat bagi dirinya. Allah mencukupi rezekinya, mencukupi di mana hasil yang dia panen di dunia ini untuk tanaman berbagai catatan amal soleh. Terus sehingga di akhirat dia mendapatkan catatan dari catatan itu dia terima ke tangan kanannya. Maka itulah bagaimana puncaknya ketika dia bersungguh-sungguh. Allah firman juga, wa man jahada fa innama, hanya saja barang siapa yang bersungguh-sungguh, hanya saja
yujahidu li nafsi, yaitu berjihad bersungguh-sungguh untuk dirinya, mendapatkan manfaat untuk dirinya. Innallaha laghaniyun, sesungguhnya Allah Maha Kaya, anil alamin, dari segala alam semestanya. Di sini menunjukkan bahwa bagaimana istimewanya Islam dengan tegaknya sholat dan juga puncaknya adalah jihad bersungguh-sungguh. Yang kedua, amal manusia yang paling pertama dihisab di hari kiamat dan menjadi standar baik buruknya amalan yang lainnya adalah dari sholatnya. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat." Yang paling pertama dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Lain sholahat lahu sa'iru amali. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Lain fasadat sa'iru amali. Dan jika sholatnya itu rusak atau jelek, maka jeleklah seluruh amalnya. Riwayat Tabrani dalam Sahihnya, maka pokok ketika dalam Islam itu tiangnya adalah sholat, atau di riwayat yang lain as-sholatu imaduddin, maka harus jadi pokok dia dalam menegakkan segala amal, mensolehkan segala amal. Di sini bagaimana sholat itu akan berpengaruh pada dirinya. Kalau dia sholatnya bagus, menegakkan segala rukunnya, bacaannya, itu bisa pengaruh. Karena kalau kita lihat saja dari orang yang jelek sebenarnya akhlaknya itu dilihat dari sholatnya. Sholatnya terburu-buru, cepat-cepat, ingin cepat beres. Makanya itu tidak terimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena dari sholatnya saja seperti itu. Karena itulah kesesatan akan berpengaruh juga. Maka dia harus menjaga sholatnya. Sholatnya ini harus dijaga. Nanti yang paling pertama dia itu diterima amalnya itu dari sholatnya. Ditanya itu dari sholatnya. Maka dalam Islam itu begitu indah ketika kewajiban kepada Rabbnya dia sempurnakan, maka dia juga mempunyai akidah yang sahih, fikihnya yang sahih, dia sempurnakan, tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kesahihan maksudnya baik, sehat, walafiat, yaitu sehat dengan akhlak yang mulia, menggapai surga dengan akhlak yang mulia. Nah, ini juga menggapai surga dengan sholat. Banyak pintu-pintu, di antara pintu-pintu surga itu dari sholat. Ada yang pintunya sholat, saum, zakat,
sedekah dan seterusnya. Karena itu bagaimana apabila dia sholatnya bagus, maka itulah bagaimana akhir dia di hari kiamat akan menerima yang mulia. Juga di riwayat yang lain hampir sama lafaznya. Yang paling pertama ditanya pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka dia akan selamat. Kalau tadi di hadis yang kedua, fa'in sholahat. Jadi kalau sholatnya itu sholahat baik, lahu salim. Nah ini lafaz yang kedua pakai kata salim. Apabila sholatnya baik, sholahat lahu salim, dia akan menjadi orang yang selamat. Tapi wa in fasada jika sholatnya jelek, rusak, maka fasada khosir, rusak, rugi. Nah itu yang dialaminya. Jadi luar biasa bahwa sholat ini banyak pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga riwayat Tamim Ad-Dari, beliau berkata secara marfu, Rasulullah bersabda, yang paling pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya sempurna, fa'in sholahat kamil. Nah, ini jika sholatnya sempurna, fa'in sholahat kamil, maka dicatat juga sebagai manusia yang kamil, sempurna. Namun jika tidak sempurna, Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah apakah kalian dapatkan pada diri hambaku perbuatan-perbuatan sunnah yang menyempurnakan kewajibannya. Kemudian setelah itu ditanya tentang zakatnya. Kemudian amal ibadah lainnya akan diambil berdasarkan hal tersebut. Ini dalam hadis qudsi. Cirinya Allah berfirman kepada malaikat. Maka di sini bagaimana seseorang ketika sempurna salatnya, ini sudah sempurna dia amal yang lainnya. Tapi kalau tidak sempurna, maka Allah mempertanyakan, adakah yang dia lakukan dari sholat-sholat sunat seperti rawatib, tahajud, duha, ada enggak kita? Kita punya enggak sholat-sholat sunnah tersebut? Kalau enggak, apalagi sholat kita cacat, apalagi kita tidak mengerjakan sholat-sholat sunat, berarti kita cacat amal yang lainnya. Nah ini juga karena itulah bagaimana sholat yang pertama. Dan kemudian zakat. Karena qad aflaha man tazakka atau qad aflaha man zakkaha. Karena zakat itu pangkalnya kebersihan. Orang yang berzakat, dia akan bersihkan hartanya. Nah, di sini amal ibadah yang lainnya akan diambil berdasarkan hal tersebut. Berarti memang berpengaruh, sangat penting sekali dirinya dalam menjaga sholatnya. Pasti akan terpengaruh. Yang ketiga, yang paling pertama hilang dari agama. Jika telah hilang sesuatu yang paling akhir, maka tidak lagi ada sesuatu yang tersisa darinya. Dari Abu Umamah, hadisnya juga secara marfu, Rasulullah bersabda,
Latun padonna urau Islam urwatan buhul atau tali Islam itu akan terurai satu demi satu. Sapul lama setiap kali terlepas takodot terlepas urwatan tas annas. Setiap kali terlepas satu buhul, orang-orang akan bergantung dengan buhul berikutnya. Ilati saliha Pak apa? Pak ngirim Pak. Pawalluhuna nakdon al-hukmu. Buhul yang pertama yang lepas adalah hukum. Karena itu hukum syariat sudah tidak tegak ya, jelas ya. Kita lihat bagaimana hukum syariat. Jangankan yang besar secara negara, yang kecil saja seperti memberi salam, kemudian doa masuk masjid, masuk ke kanan ke masjid, itu sudah hilang syariat seperti itu. Hilang yang melakukannya. Banyak sekali kaum muslimin yang sudah tidak melakukannya, sudah hilang. Sedangkan yang terakhir adalah sholat. Di riwayat yang lain, yang hilang, yang pertama diangkat itu adalah amanah. Sudah jelas, pemimpin banyak yang tidak amanah. Dan yang paling akhir tersisa adalah sholat. Betapa banyak orang yang melakukan sholat, tapi tidak ada kebaikan padanya. Riwayat Ahmad dan juga Tabrani. Ini jelas bagaimana dari hadis-hadis ini, bagaimana kekurangan kita dalam hukum amanah, termasuk dalam sholat, itu sangat berpengaruh. Sehingga yang kita lakukan seperti tidak ada kebaikan, seperti tidak ada hasanat yang terus-menerus, tidak ada wasilah kebaikan yang berjalan. Karena sholat kita sudah rusak, rukun-rukunnya tidak tegak, gerakannya salah, bacaannya juga sudah tidak benar, panjang pendeknya, atau misalnya tidak sesuai dengan yang disunnahkan Rasulullah, itu sudah, sehingga bagaimana mendirikan sholat itu sudah hilang yang melakukannya. Sedikit sekali yang melakukan hukum syariat atau tegaknya sholat, amanah ini. Nah itulah sehingga tidak ada kebaikannya. Karena itulah kedudukan sholat dalam Islam ini sangat tinggi. Yang keempat, wasiat terakhir Rasulullah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, wasiat yang terakhir Rasulullah adalah as-shalah. Banyak riwayatnya tentang wasiat Rasulullah. Ada yang juga ummati. Salah satunya yang sholat. Kita ambil yang sholat. Wa ma malakas aimanukum, dan budak-budak kalian. Sudah tidak baik kepada karyawan. Kalau dulu sih hamba sahaya, sekarang tidak ada hamba sahaya. Bahkan dada Rasulullah tampak bergemuruh, namun tak keluar di lisannya.
Maksudnya beliau ketika ingin meninggal itu keluh sehingga yang dikatakan salah satunya as-sholatu. Bagaimana umatnya ini menegakkan sholat dan berbuat baik kepada budak-budaknya. Oh ya, mau enggak? Dan berbuat baik kepada budaknya. Karena itulah adalah wasiat Rasulullah. Karena itu beliau sambil bergemuruh dalam wajahnya, sambil berkeluh-keluh, khawatir akan umatnya ini. Begitu kasih sayangnya Rasulullah kepada kita. Sedangkan kita sering menyepelekan dari sunnahnya ini. Nauzubillah min dzalik. Dan yang kelima, mungkin ini menjadi penutup kajian kita, karena mungkin waktu yang cukup singkat, setengah jam, mungkin masih ada beberapa yang dijelaskan dalam bab yang ketiga ini. Kurang lebih bisa 15 kalau tidak salah, karena saya sudah mengkaji di Arisalah. Yang kelima, Allah memuji orang yang menunaikan serta memerintahkan keluarganya untuk mendirikan sholat. Dalam surat Maryam 54 sampai 55. Wadkur fil kitabi Ismail, dan ceritakanlah, unsur di sini ceritakanlah, peringatkanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya dia keadaannya adalah orang yang membenarkan atas janji-janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan sesungguhnya dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru, nah inilah akhlak yang dijalankan dari Nabi Ibrahim, kemudian kepada anaknya Ismail, Ishak, nanti nyambung lagi dari Ishak ke Yakub, itu diperintahkan sholat. Wakana yang meru ahlahu bisolati wa zakati wa kana inda tawfihi mardiya. Dan adalah mereka itu menyuruh kepada keluarganya untuk mendirikan sholat dan menunaikan membayar zakat, dan ia orang yang diridhoi. Maksudnya Ismail adalah orang yang diridhoi di sisi Rabbnya. Nah, itulah bagaimana tingginya baru kita kaji 5 keutamaan kedudukan sholat dalam Islam. Sangat banyak sekali hadis yang belum kita pelajari dan juga ayat-ayat yang mengenai kedudukan sholat ini. Hanya 5 saja dulu, mungkin cukup. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Dan insya Allah hari Rabu nanti kita akan melanjutkan tentang sebab-sebab pertolongan Allah, bagian yang ketiga. Ya, mungkin begitu. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Hari besok mau kemana? Ya, iya. Acara besok Rabu. Ke Trans Studio atau ke mana? Oh iya, Pemuda Hijrah. Waduh, saya sudah berapa bulan ya? Oh. Saya sudah kurang lebih 3 bulan tidak ke Trans Studio. Nitip salam ya tuh ke eta film Anilau.
Oh, yang suka nonton Nadilau, yang suka ngaji itu ya. Eh, ya, itu pemuda hijrah itu ya. SMP waktu Desember, terus ya dari pas setelah bulan tahun, kemudian selalu ikut sampai akhirnya antara November Desember itu Pak Ma'ruf itu sudah banyak kegiatan katanya di rumahnya mengasuh anak. Jadi sudah tidak sempat lagi ke sana. Cuman yang pagi itu masih ada. Kalau yang pemuda hijrah saya belum sempat ke sana lagi. Tapi yang pagi itu kajian Anas gitu ya. Kajian rutinnya yang pagi jam 9 atau jam 10 biasanya itu masih ada. Itu yang pagi saya baru sekali yang kajian Anas itu, yang Gema Anas yang Ustaz Zainul Zakaria, waktu itu saya menghadirinya. Ya itu kalau hari Rabu. Besok saya juga belum tentu ke Masjid Trans Studio lagi. Mungkin masih ngisi lagi di Salah mungkin ya. Karena padat saya juga. Ya alhamdulillah Allah masih menghendaki kita dalam kebaikan. Saya juga padat di hari Salah Syuting. ya kajian tentang hari ini nanti maghrib itu tentang tafsir Ibnu Katsir. Ya kalau nanti hari Sabtu Ahad nanti saya ikutan itu dai muda Pasundan. Insya Allah hari Sabtu Ahad Sabtu mulai jam 8 silakan ikhwan iman yang mau ikut. Sabtu jam 8 di Paguyuban Pasundan dekat Taman Lalu Lintas Jalan Sumatera. Pendaftaran berapa? Gratis, alhamdulillah gratis. Pendaftaran gratis. Dituntut bayaran? Tidak ada bayaran. Jalan Sumatera nomor 41 dan juga hari Ahad itu di pesantren Pangalengan. Persyaratannya Ya dia itu seorang itu kader dai itu aja. Tapi kalaupun misalnya mau ikutan, walaupun misalnya kita tidak punya dasar, tidak punya basic, tidak apa-apa. Minimal gitu, punya sertifikat. Punya sertifikat nanti kita ajukan itu. Walaupun misalnya ada yang dari kita yang belum punya basic ya. Tapi nanti saya juga alhamdulillah mungkin di Ali Marot nanti saya kuliah izin hari Sabtunya. Sabtu kuliah izin, saya ikut insya Allah bersama Kang Sahroni yang juga ikut. ada ke mana? Ke Serang? Saya itu Paguyuban Pasundan. Oh. Kalau ke Serang nanti ya, itu belum jelas jadwalnya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kali deh nya. Ya, sebelah sana ya. Oke, ke mana? Teka ditu deui. Kemana? Ka jeung si Agus si Jabrik deui. Itu mah sudahlah. Ya, yang namanya Seni pupuk kumaha seni pupuk? seni pupuk itu mah masa lalu. Itu kan masa lalu. Mungkin dulu ada yang saudara atau ikhwah yang cerita kepada kita itu tentang profil saya di tahun 2014 susah payah bersama Kang Agus Jabrik gitu ya. Ya. Nah itu mah ada pupuk bagus, pupuknya pupuk tentang Islam, pupuk Islam ya, puisi Islam, cuma memang kurang fasilitas sehingga ya tidak lancar.
Ya itu mah nanti sajalah kalaupun memang bagus ya saya ikut lagi, tapi kalaupun jelek atau misalnya Mundurkan diri. kalau jelek atau misalnya ada penipuan, lebih baik tidak. Lebih baik kalau misalnya ada penipuan lebih baik jangan, bahaya. Takutnya juga apa Diamuk masa. ya takutnya ya gitulah. Ada Lagu nu anyar lah kumaha. salah. Jadi saya juga kurang jelas soalnya karena cenderung memang ada teman-temannya yang interaksinya kurang jelas, sehingga saya juga kalau bisa katakan ini takutnya penipuan lagi itu karena interaksi yang kurang jelas. Allahu a'lam, tapi ya kita berserah diri saja kepada Allah. Kalaupun Kak Agus bagaimana nasibnya, ya semoga kita doakan semoga beliau Sing dicagerkeun. ya disembuhkan Dina penyakitna. disembuhkan. Lamuntan deui sumbangan. Ya itulah Pak. Ya Pak. Ya itulah. Jadi semoga disembuhkan dan juga sehat, tentunya selesai segala permasalahannya dan juga tidak ikut-ikutan lagi hal-hal yang sebenarnya ya inilah sebenarnya kalau yang disebut kriminal memang penipuan itu kan banyak itu Pak. Iya. Saya pengalaman memang di tahun 2014 gitu ya bersama Kak Agus. Ya sudahlah sebenarnya itu kita usah banyak cerita lagi lah. Ma cerita jeung si Roni. Setelah ya, jadi setelah ya insya Allah nanti di hari ya nanti kan berangkat sama Kang Sahroni itu ya hari Sabtu dari Bojongkoneng ke Pasundan Jalan Sumatera. Mau apain? Ya itu ikutan dari udah Pasundan. Kemudian nanti juga ada rencana sama Pak Sahroni bikin pesantren kilat lagi ya. Tapi moga-moga tidak jadi cepat kilat yang jadi nggak ada manfaatnya. Karena jadi kilat kesananya tidak diamalkan lagi, itu salah sebenarnya. Semoga ini lebih baik nanti sama Kang Sahroni supaya nanti anak-anaknya juga supaya dididik, supaya mengamalkan amal soleh, termasuk seperti ini juga sholat gitu ya, yang sering kita kaji gitu ya. Ya itu saja ya. Oh iya. Nah, waktunya. Nah ditungguan ku ieu Kang ojek. Ya itu ada itu. Alhamdulillah. Cari cerita ya. Ya. Apa banyak kenikmatan Allah ya. Iya. Luar biasa itu ya. Karena jadi apa? Aduh, ada pesan supir, saya ya. naon itu. Ya ada supir, walaupun misalnya kita kencengnya sedikit gitu ya, tapi saya alhamdulillah kajian selalu ada itu apa? Tentunya Allah selalu memberkahinya. Kadang-kadang ada memang supir yang mengantarkan gitu ya, ada yang mengantarkan. Ya itu saya akan menyusul ke Muhajirin sebelum nanti maghrib di hari salah. Itu saja, kita lanjut saja besok tentang sebab-sebab pertolongan Allah bagi yang ketiga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat menonton. Tuh, enggak. Alhamdulillahirabbil alamin.